RRQ Sena melawan Bigetron Alpha. Jadi good luck, have fun, and enjoy the game. Yes, dari kali ini di era Purple Buff kita bisa melihat penjagaan yang benar-benar ketat banget untuk Purple Buff dari Aiman itu sendiri. Karena memang kita tahu ya, Aiman agak sedikit butuh waktu untuk nge-jungle-nya. Apalagi di sisi lain, Bigetron Alpha mempunyai Pakuito dan juga Lancelot yang biasanya ini sering banget ngerusuh ke arah jungle dari lawannya. Tapi Aether masih bisa untuk farming. Di babysit banget oleh seorang Violence, juga dijagain keberadaannya. Tapi KYY atau Ki di depan sana sudah siap siaga, menunggu juga membuka face check, mencari informasi apa saja rotasi yang dilakukan oleh RRQ Sena. Yes, tapi sekarang kita lihat engage dari KYY ke bagian depan sana, coba untuk mencari tahu keberadaan dari Aether. Dan terlihat sepertinya belum ada engage dilakukan, ada barrier yang dikeluarkan hanya untuk bisa memukul mundur saja seorang KYY agar tidak terlalu mengganggu di area rotasi farming dari seorang Aether. Tapi sekarang itu mundur yang pertama, coba untuk di-engage, dapatkan sepertinya retributions oleh seorang Max dengan cukup baik. Mengingat mereka harus benar-benar bisa menguasai di arah early game-nya, karena kita tahu Leslie apabila di late game akan susah untuk di pick off, terutama untuk hero assassin. Meskipun bisa ke bagian belakang, tapi belum tentu nyawa mereka bisa diselamatkan dengan adanya damage burst besar dari basic attack dan juga beberapa true damage yang bisa dikeluarkan dari seorang Pranata dengan Leslie-nya. Dan back to the game di bagian bawah, Justin, 1v1 situation, Sorizo, oke di arah tengah, Blink dikeluarkan ke Yeye, Endless Charge, first blood presented by BCA untuk seorang Aether di menit yang pertama, di mana 5 detik lagi menuju turtle yang pertama, jadi harus coba reset dulu. Bigetron Alpha mereka sudah kehilangan 1 poin pertamanya. Di arah lain Justin pun 1v1 stations, meskipun ada Moreno yang coba clearing minion terlebih dahulu di bagian depan sana. Oke, ada knock up, apalagi Rat masih bisa selamat sepertinya. Black Shoes dikeluarkan, udah nggak punya source skill lagi dari teman-teman Bigetron Alpha untuk bisa kontes ke arah Lordnya. Thornrose pun oke, Justin ke bagian depan masih bisa selamat. Oh, charge dan reward manipulations, Max masih bisa keluar. Cukup bagus dengan puncture yang dia keluarkan, tapi di arah lain KYY coba untuk memukul mundur semua player-player dari RRQ Sena. Tal, apa tuh? Aku seneng banget sebenarnya nge-cast sama Talia, karena Talia ini salah satu caster pemersatu viewers. Waduh. Dari tadi aku bacain komen-komen ini nggak ada yang provoke sama sekali, dan ini yang aku butuhkan. Ini yang aku butuhkan dari komunitas Mobile Legends, tapi di bagian atas. Oh my god, Pranata 1v1 stations yang dimenangkan atas seorang Seiken, meskipun sekarang dia dalam ancaman. Ke bagian depan sana Moreno coba untuk engage lebih dalam, Black Shoes dikeluarkan, tapi Pranata masih survive. Wall Snipe dikeluarkan belum, sepertinya di cancel begitu saja. Lari ke bagian belakang Moreno ala Z, dan itu dia Void Blast menutup pergerakan dari seorang Moreno. Yes, 2 hero sekaligus langsung di pick off dari teman-teman Bigetron Alpha kali ini. Bahkan turtle pertama presented by Lita juga tadi sudah diamankan oleh teman-teman dari RRQ Sena, ditambah dengan 3 poin pick off yang kali ini udah diambil. Ini membuat RRQ Sena bisa snowballing di arah early kita, terutama dengan adanya Aether di depan sana yang kuat banget dengan pick off-nya, single targetnya. Aether kali ini masih mencoba untuk fokus terhadap farmingnya terlebih dahulu, tapi Max mencoba untuk mengambil 1 gelombang dan berhasil dicuri dengan ada 1 buah retribution yang dimiliki oleh seorang Max. Berpindah kali ini rotasi ke arah top lane, 3 pemain dari RRQ Sena. Max-nya masih dipantau aja oleh seorang Violence, tapi Violence gak mau terlalu ngerusuh juga, masih mencoba untuk tarik ulur, sementara waktu dari Moreno sudah siap siaga untuk membackup keberadaan dari Max. Yes, tapi di bagian atas sepertinya recall di cancel dari seorang Pranata agar second agak sedikit delay untuk bisa mendapatkan farmingan yang cukup optimal di area early game. Tapi di area lain KYY, Endless Charge masih bisa dihindari semua damage yang bisa saja mempick off dirinya. Tapi sekarang Aether dan juga Pranata menuju ke bagian atas hanya bisa untuk menakut-nakuti saja, sementara Pranata masih fokus ke arah gold platingan dan membuat diri seorang Pranata harusnya bisa mendapatkan cukup banyak gold dari gold platingan yang diamankan. Mortal Snipe, One Last Hit sepertinya belum bisa mempick off seorang Seiken, dan kita lihat ada Hunter Strike yang barusan saja baru dibuat oleh seorang Max. Yes, dan berpindah ke arah turtle kali ini. Dari Aether masih mencoba untuk fokus menginisiasi terhadap turtle-nya tanpa ada gangguan sedikit pun, dan bahkan dijagain oleh Violence. Di zoning aja para pemain dari Bigetron Alpha bisa mengamankan turtle dengan cukup enak. Bahkan Pranata bisa untuk mendapatkan 1 outer turret di arah top lane. Untuk sementara waktu di menit kita yang keempat, RRQ Sena lagi leading banget dari tempo permainannya nih. Lagi leading banget, dan ya terbukti dari gold net worth yang diberikan oleh RRQ Sena 2000 untuk sejauh ini. Di arah lain pressure lagi dan lagi KYY masih cukup sustain. Aether
yang menjadi target dan terpick off begitu saja. Magic Shockwave nggak bisa dihindari meskipun sekarang Black Shoes ke bagian belakang dari Moreno menghindari Revolt Manipulations yang bisa saja memberikan lebih banyak Pokemon damage dari depan sana. Tapi kalau kalian semua mau sesuatu yang lebih banyak, pastinya kalian bisa dapatkan di Grab, karena di Grab ada diskon sampai dengan 50%. Caranya tinggal akses website di bawah. Tapi Blazing Duet terlebih dahulu Shaken hanya untuk clearing minion. Nggak mau terlalu dive in mengingat belum adanya Golden Staff dari seorang Shaken. Harus membuat dirinya nggak mau terlalu overcommit dan mundur teratur ke bagian belakang, karena apabila dia terpick off untuk yang pertama kalinya akan membuat sulit juga di area bawah. Justin engage dilakukan, Moreno dive in dengan Magic Shockwave dan juga Angry Gulman dikeluarkan One Last Hit, dan itu dia penggunaan Black Shoes yang sangat baik oleh seorang Moreno. Sementara Sorizo fokus ke arah clearing minion saja di bagian bawah dan pertempuran kembali pasif aja, nggak terlalu banyak agresi dilakukan. Yes, mulai setup aja dari kedua belah tim. Lihat bagaimana dari Sorizo mencoba untuk memotong dari sisi belakang, mengincar ke arah seorang Warlordnya. Tapi di depan sana juga ada penjagaan yang cukup ketat dari Violence dan juga Aether, di mana orange buff dari Aether udah dipantau aja. Sorizo di depan sana siap untuk langsung mencuri, tapi lihat apa yang terjadi. Wall charge ke arah depan, Emennya tumbang. Max kali ini masih bisa kabur ke arah belakang, tapi ternyata Sorizo bisa masih backup juga ke arah belakang. Ki dibadanin aja, ditamengin oleh seorang Moreno, dan bahkan Violence tidak bisa menggapai ke arah seorang Ki di depan sana. Pop Nature langsung aja dihajar, tapi Moreno masih bisa flick out juga ke arah belakang. Bigetron Alpha, mereka momentumnya pas banget, bisa selalu seperti menggocek setiap skill yang dikeluarkan oleh teman-teman dari RRQ Sena. Kita lihat gimana tadi disengage yang rapi banget dari Bigetron Alpha. Mereka sejauh ini ya, tadi kita lihat belum ada yang terpick off juga dari tim fight yang cukup besar ya. Padahal tadi ada momen di mana wall charge-nya kena kedua player penting, tapi Sorizo dan juga Max masih bisa melarikan diri, padahal itu di dalam zona yang termanipulasi oleh Yif. Dan kita tahu juga tadi salah satu momen penting di mana ada perlindungan dari seorang Moreno agar Mortal Snipe dari seorang Leslie Pranata ini nggak bisa dikenain semuanya ke target yang dituju. Dan pasti ada pause terjadi teman-teman untuk di game kita yang pertama. Masih cukup sama aku bisa bilang, karena dari segi point kill 4 dan 3 ya, nggak terlalu jauh juga untuk kedua belah tim. Dan dari segi network pun sebenarnya beda-beda tipis aja, jadi masih ada kemungkinan juga untuk kedua belah tim ini potensi untuk di early game-nya bagus nih. Tapi yang paling penting adalah kita mau bacain dulu kata mereka. Nah, boleh tuh. Kata mereka dari para penonton bakal langsung kita bacakan aja. Ini dari SH Kingdom. Sena tidak sekuat Hoshi, tapi tetap semangat Sena. Hashtag FIFA RRQ. SH Kingdom dukungan buat RRQ, pasti RRQ Kingdom nih. Betul. SH Kingdom apa ya? Sarjana Hukum Kingdom. Aduh, bukan dong. Bukan beda dong SH-nya ya. Tapi buat teman-teman semuanya, tadi kan kita udah bacain juga komentar-komentar atau kata mereka dari fans-fansnya RRQ ya, RRQ Kingdom. Dari Bigit Trooper jangan mau kalah dong, ramaikan lagi. Kita stop provokasi, kita berikan dukungan sebanyak-banyaknya, baik buat semua tim yang lagi bertanding ataupun buat Thalia. Karena aku sih nggak perlu didukung, nggak apa-apa sih, aku sadar diri aja ya. Aku tahulah aku siapa di sini, tapi nggak apa-apa. Yang penting aku bisa nemenin kalian semuanya, memandu serunya juga di match yang ketiga, match penentu apakah RRQ Sena bisa untuk melanjut ke babak main stage. Dan langsung kita menuju ke game yang pertama lagi antara RRQ Sena melawan Bigetron Alpha. Betul, game kita pertama game penentu sekali bagi RRQ Sena. Mereka harus berjuang mati-matian di sini untuk menuju ke babak main stage-nya. Lihat bagaimana RRQ Sena nggak mau membuang-buang waktu, mencoba untuk bermain objektif aja, ngambil lagi ke arah Turtle. Presented by Lita kali ini, tapi Sorizo di depan sana, jab-nya udah mulai mengganggu, langsung aja di Void Blast, Void Crystal untuk memberikan efek slow terhadap para pemain dari Bigetron Alpha. Orange buff yang kali ini diamankan oleh Aether, bahkan ditemani juga oleh Pranatanya. Pranata kali ini udah mulai rotasi-rotasi terus ke arah mid lane karena dia udah sadar outernya udah tumbang. Dia memilih untuk team fight aja ke arah tengah. Yes, benar banget. Dan yang pasti Bigetron Alpha gimana caranya mereka memanfaatkan semua hero yang memiliki damage besar. Oke, di area tengah kita lihat Moreno, Blazes dikeluarkan, masih bisa selamat sepertinya dari World Manipulations. Di area lain Max coba dive in ke bagian dalam dengan puncture yang dimiliki. KYY di bagian depan mengganggu saja, tapi damage dari Pranata sudah mulai cukup sakit, terhalang barrier dan Watchers mempick up seorang KYY di arah lain. Oke, kita lihat sepertinya Max dengan retribusi yang sangat baik masih bisa mendapatkan purple buff yang dia milikin. Sehingga RRQ Sena yang tadi coba dive in ke arah purple buff milik seorang Max harus kehilangan momentumnya untuk bisa mendapatkan purple buff. Karena sekarang engage lagi dan lagi, Warlord one last hit, puncture mempick up seorang Warlord sehingga Max
jadi memiliki 1 poin kill pertama di menit yang ke-8. Yes, Black Shoes pun sudah dilakukan oleh Moreno. Tidak ada lagi Black Shoes untuk beberapa detik ke depan. Tapi lihat bagaimana kali di arah bottom lane. Pranata berhasil untuk di pick off oleh adanya depan sana. Tapi Saken harus hilang nyawanya. Aether berhasil untuk membalaskan dendam dari seorang Pranata. Karena Saken tadi agak overextend ya. Overextend, tapi ya itu bukan hal yang bagus juga dari Saken. Di arah lain kita lihat. Oke, Watcher dikeluarkan dari arah lain. Kita double jab. Combo dikeluarkan dari Sorizo. Reward Manipulation hanya untuk mengunci pergerakan saja. Tapi dengan tidaknya Watcher ini akan membuat player-player dari Big Alpha yang malah mendapatkan jumlah poin lebih banyak dari RRQ Sena. Kita lihat ada Aether dan juga Justin yang terpick off. Padahal teamfight yang tadi di setup sama RRQ Sena sudah cukup baik. Reward Manipulation yang posisinya cukup aman. Tapi lagi-lagi kita sudah kedatangan Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series di area bawah river, membuat harusnya dari kedua tim reset dulu, recall ke arah belakang untuk player-player yang sudah kehilangan banyak HP-nya, mengingat setup dari kedua belah tim pasti akan terjadi di area Lord Pit. Yes, udah mulai dipantau aja di arah Lord Pit-nya, bahkan portal udah mulai dibuka oleh seorang Violence mencoba untuk melakukan face check aja, begitu pula dengan ada Moreno. Mulai Magic Shield dengan ada Magic Shockwave dan bahkan Black Shoes langsung di pop up oleh seorang Moreno tim fight-nya. Berarti Moreno harus lebih hati-hati lagi, sudah tidak ada Black Shoes di tubuh dia, tidak ada lagi nyawa kedua oleh seorang Moreno. Berarti kita bakal melihat kali ini Lord yang bakal mulai dipancing aja, masih di cating, masih jual beli serangan aja dari kedua belah tim, bener-bener nahan banget. Ya, nggak mau terlalu extend banget ke bagian depan. Kita lihat di bagian bawah Violence sudah mulai bersiap juga, menunggu momen yang tepat untuk bisa mengeluarkan wall charge, tapi KYY harus coba mundur. Prototype dikeluarkan karena KYY sepertinya satu bar HP terakhir sudah mulai sakit. Damage dari Pranata di area lain. Sorizo 1v1 situation dengan Aether. Apakah coba Devin lagi? Sorizo harus mulai berhati-hati meskipun Aether udah gak punya endless shard. Tapi ini chance yang bagus untuk teman-teman Big Alpha bisa untuk engage karena Lord yang pertama, mengingat dari Aether udah gak ada endless shard dan juga retributions. Jadi harusnya bisa coba dimanfaatkan, tapi mereka benar-benar respect ke arah hero-hero crowd control dari RRQ Sena, sehingga akan ada kiting-kiting saja untuk di menit yang ke-10, belum terlalu bisa dive in meskipun Max coba untuk mempick off Warlord atau setidaknya menghilangkan beberapa HP terlebih dahulu di arah lain. Second, kembali sakit, damage basic attack dari seorang Pranata dan head to head presented by Koda Shop antara Leslie dan juga Clouded. Yes, antara Pranata dan juga Saken di arah bottom lane sana, tapi Violence udah mulai menerima damage yang cukup sakit dari Ki. Bakal dicicil balik oleh seorang Pranata, bakal di babysit dulu karena Leslie seperti biasa kita tahu. Leslie adalah hero mid game, dia seenggaknya butuh 1 buah Blade of Despair agar damage-nya sakit karena teman-teman dari Bigatron Alpha. Di sisi lain Ki udah cukup sekarat, Lordnya bakal di reset kembali aja, masih di cating Saken bersama dengan Ki, bakal mencoba untuk recall sementara waktu dan bakal nge-backup lagi nantinya. Tapi hati-hati Aether di sisi lain, hampir saja hilang nyawa di tangan Sorizo, tapi kali ini Aether masih bisa bertahan, tapi tidak untuk Moreno. Moreno harus hilang di arah Lord sana, menandakan Bigatron Alpha kehilangan 1 pemainnya kali ini. Yes, tapi Lord coba untuk di-poking terlebih dahulu. Pranata sudah mulai bersiap dengan camouflage yang dia keluarkan, mencari keberadaan player-player dari Bigatron Alpha di arah lain. Pressure dilakukan ke arah bawah. Pranata sakit banget, Flicker dan pick up salah second di arah lain. Kita lihat engage dilakukan dari arah belakang. Sorizo mendapatkan targetnya, tapi seperti terlalu tanky. Justin gak bisa terpick off dengan cukup mudah. Bahkan sekarang 3 melawan 5 bukan posisi yang bagus. Mortal Snipe karena Max memukul mundur Max, tapi sepertinya Endless Shard dan Retribution di timing yang sangat baik. Aether mendapatkan Lord yang pertama dan membuat RRQ Sena jauh lebih unggul. Kita bilang dari objektifnya saja, tapi dari segi gold ini nggak terlalu berbeda jauh, bahkan nggak ada bedanya sama sekali di menit ke-12. Yes, dan kalau kita melihat kali ini dari itemization-nya cukup seimbang dari kedua belah pihak. If udah punya Ice Queen One, dia bakal nge-slow banget, apalagi dengan reward manipulation-nya ditambah lagi dengan Glowing One ada sedikit efek burning. Begitu pula dengan adanya seorang Saken yang udah punya power spike-nya, dia udah bahkan bikin ke arah Brute Force Armor. Menambah lagi dari segi movement speed-nya di sisi lain. Leslie udah jadi BOD, udah jadi Berserker Fury juga, bakal masuk banget dari critical damage-nya, tapi kita bakal lihat seperti apa setup nantinya. Karena kali ini RRQ Sena fokus terhadap Lord, dikawal aja, bahkan sampai menemukan 1 turret dari Bigatron Alpha. Oh no, tapi sekarang kita lihat pressure sepertinya sudah berhenti dari RRQ Sena. Belum ada pressure tambahan, mengingat Lord berhasil dengan cepat tanpa bisa menghancurkan inner turret di bagian sapi di arah lain. Pranata terpick up, entah kenapa Max
memberikan damage deal yang cukup sakit. Konsil dibuka kayak ke bagian depan, terlihat Violence di depan sana coba untuk di poking terlebih dahulu. Moreno sudah mulai engage tapi terlalu tanky Violence, gak mudah untuk di pick off. Tapi di sisi lain kita lihat ada Aether yang mengumpat di belakang Smack. Ada World Manipulation, Flicker dikeluarkan kayak kabur dari zona yang dimanipulasi meskipun Max coba dive in ke bagian dalam. Masih ada Wachas yang ditunggu, Wachasnya connect. Belum ada follow up damage lagi tapi lihat Chorizo Justin di target yang terlalu tebal. Belum bisa untuk di pick up di arah lain. Violence lah yang menjadi bulan-bulanan. Flicker dikeluarkan ke arah belakang. Inner turret sepertinya nggak bisa lagi dipertahankan. Dan bahkan sekarang untuk segi objektif sama-sama 5 turret yang dihancurkan dari kedua belah tim. Dimana memukul mundur lagi waktu dari game yang pertama agar menunggu kedatangan Lord yang kedua. Mengingat Lord yang pertama belum bisa dimaksimalkan oleh RRQ Sena. Tapi sekali lagi, jika dibawa ke late game, ini RRQ Sena kuat sih harusnya dari segi draftnya ya. Mereka punya front lane dan kedua hero-nya benar-benar hero crowd control. Dan dengan ada burst damage dari Aether dan juga Pranata, ini harusnya hero-hero glass cannon atau hero-hero yang punya high damage tapi minus dari durability, ini akan cukup sulit bisa mempick off seorang Pranata ketika semua itemnya sudah jadi di area late game. Betul sekali, dari RRQ sana mereka tinggal mencari momentum siapa yang ingin diculik, karena untuk Aether pribadi dia enak banget untuk menculik atau single target terhadap seorang Seiken, Moreno ataupun bahkan Kara Max-nya. Jadi kita bakal lihat seperti apa pengawalan dari RRQ Sena untuk Lord kita yang kedua kali ini, karena Chorizo di depan sana di arah top lane juga siap untuk mengintai aja. Masih mencoba untuk mencari siapa target yang bakal untuk diincar oleh dia, tapi Pranata membuka visionnya membuat kali ini dari Chorizo harus repositioning lagi. Gak bisa untuk nungguin di arah semak di arah top lane sana, tapi Max di sisi lain juga masih memantau aja 5 detik menuju Lord kita yang kali ini sudah hadir presented by Samsung Galaxy A Series. Akan mencoba untuk di-zoning oleh teman-teman dari Bigetron Alpha di arah bottom lane-nya. Oke, tapi sekarang engage dilakukan. Meskipun dari tengah kita lihat ada pertempuran juga dari arah belakang. Bersiap Violence. In Wild Charge-nya masih belum dikeluarkan. Damage dari Second sudah mulai sakit. Torus ke bagian depan, belum ada bisa di pick off. Sejauh ini kita lihat dibalikan keadaannya. Leshard masih bisa dihindari dengan Tonrose dari seorang Max. Bagus sekali timing dari Tonrose-nya. Dia nggak ngebuka tadi ketika dive in ke bagian belakang. Tapi di momen yang tepat bisa menghindari semua source damage dari Leshard seorang Aether. Tapi sekarang coba engage lagi, ini akan cukup sulit kiting dari Bigetron Alpha karena mereka nggak punya hero yang bisa sustain dari damage yang dikeluarkan dari Lord. Jadi harus sudah mulai berhati-hati juga. Ada split push dari seorang Chorizo di bagian atas agar satu player harus mundur. Biar dari arah ke sana nggak 5 melawan 5 karena cukup sakit juga. Pranata merasa dikeluarkan, kayaknya dalam masalah, bisa dilindungi apa tidak, ternyata masih cukup sustain. Satu bar SP terakhir, tapi Aether sudah mulai bersiap dalam semak-semak di area river meskipun Max seperti akan berhadapan dengan Aether and Leshard. Itu dia Leshard yang kita tunggu-tunggu. Aether, what a play, menghilangkan Max di momen penting di saat Lord yang kedua bisa saja menjadi milik RRQ Sena dengan kehilangan seorang Max. Nggak punya Tonrose untuk bisa immune lagi dari damage besar seorang Aether, membuat RRQ Sena lagi dan lagi mendapatkan Lord yang kedua. Terus saat ini Konsil menuju ke bagian atas. Chorizo menjadi target dan sepertinya akan cukup sulit melarikan diri karena ada 4 player RRQ Sena yang coba untuk membuka vision-nya dengan Mortal Snipe. Wachas dikeluarkan dan 1 melawan 4 bukan hal yang bagus. Itu dia Aether. Lagi dan lagi kita lihat pick up yang sangat manis dari RRQ Sena. Wow, Aether benar-benar mengelok target-target yang maksimal kali ini dari sisi Bigetron Alpha. Max-nya diincar, Chorizo juga diincar, dan bahkan kali ini dengan mendapatkan Lord yang kedua dari RRQ Sena, Lordnya bakal langsung menuju ke arah turret base di sisi top lane milik Bigetron Alpha. Tapi kali ini 4 pemain dari RRQ Sena mencoba untuk berkumpul aja di arah mid lane. Ada Tonrose mencoba untuk meng-clear minionnya terlebih dahulu. Moreno masih mencoba untuk mencicil dengan adanya Magic Shockwave, balik lagi dengan Black Shoes-nya. Tapi Lord udah bisa mengecharge, udah bisa menumbangkan satu turret base di sisi atasnya. Tapi Aether juga dalam ancaman, dicicil sedikit demi sedikit oleh Ki. Dari pasangan masih ada Violence dan juga Justin yang masih bisa menjadi sandbag, tahan badan untuk teman-teman dari RRQ Sena. Yes, kita lihat RRQ Sena benar-benar disiplin banget. Mereka nggak mau terlalu overcommit meskipun mereka membawa banyak hero crowd control. Mereka tetap main secara disiplin, melindungi keadaannya oleh beberapa player. Di bagian depan mereka dikeluarkan, menyelamatkan diri saja The Black Shoes hanya untuk menghindari maut. Tapi Aether, Leshard hampir saya mempick up tapi second. Masih ada 1 bar SP terakhir yang membuat dirinya nggak jadi terpick up. Di arah lain World Manipulation menghilangkan seorang Kayeye. Sudah mulai bersiap juga Chorizo dari bagian belakang. Sudah diketahui seperti posisinya oleh kedua player dari RRQ Sena dan Inner Turret menjadi target tambahan yang bisa dihancurkan oleh RRQ
Xena dan mereka coba untuk mengulur waktu lagi, kiting dulu. Karena Pranata sudah memiliki peak powernya harusnya di menit ke-18 dengan beberapa item sudah jadi. Engage di bagian dalam, Melchart belum bisa mempick off seorang Sorizo di arah lain. Black Shoes hanya untuk melakukan clearing minion saja, tapi laju minion di area tengah sudah mulai masuk kembali. Sedangkan KYY masih 12 detik lagi menuju respawnnya. Ya, betul sekali, dan RRQ Xena kali ini nampaknya ingin mencoba bermain sabar aja. Bakal menunggu lagi kehadiran Lord yang nantinya akan menjadi Lord kita yang ketiga di menit yang ke-18. Dan kalau kita mengintip dari menit yang ke-18 ini, ada sedikit perbedaan network yang sudah terlihat dari RRQ Xena mengungguli 3000 network, di mana Bigetron Alpha kali ini dalam pressure benar-benar oleh tekanan dari RRQ Xena. Mereka dikandangin, bahkan di depan sana udah ada Justin, udah ada Violence, gak dikasih untuk nge-farming sama sekali dari Max. Tapi lihat apa yang terjadi, portalnya langsung aja ditutup. KYY masih bisa selamat, tapi ternyata dengan ada Endosiard harus kehilangan nyawanya di depan sana. Begitu pula dengan Max yang nyawanya cukup terancam, kali ini harus mundur secara teratur ke arah belakang. Seiken, Beta Mirror Image, tapi ditambahan adanya reward reply itu membuat Seiken tidak bisa bertahan lagi. Mortal Snipe dari seorang Leslie kali ini masih bisa ditahan oleh Moreno di sisi bottom lane. Max datang kembali dengan adanya satu buah Aether yang berhasil ditumbangkan. Justin mencoba untuk nahan badan di arah depan, tapi Max, Sorizo harus mundur ke arah belakang. Max cukup sekarat, masih bisa balik ke arah belakang dengan puncture-nya kali ini. Oh my god, Max bisa mempick off Justin dan juga melarikan diri dengan sedikit saja HP. Benar-benar suatu timing yang tepat dari Winter Tranchants dan juga puncture serta Tondros yang dia keluarkan membuat nyawanya masih cukup selamat di Lord yang ketiga. Dan sepertinya bagian depan gak punya keberuntungan yang sama untuk kedua kalinya. Max berhasil dihilangkan dengan cukup cepat, mengingat yang tadi aku sempat mention, Pranata ini damage-nya udah gak bisa dibendung lagi sama Assassin. Terlalu sakit. Critical dari basic attack yang dia keluarkan ke arah Assassin bisa sekitar 2000-an damage, dan itu bukan hal yang bagus untuk seorang Max, terutama untuk di area late game, apalagi udah ada range buff yang diamankan, membuat harusnya Lord yang ketiga akan lebih mudah lagi. Tapi sekarang Konsil dari KYY mencari keberadaan player-player dari RRQ Xena. Kita di depan sana terlihat 2 player, Aether bisa menghindar, Magic Sentry di pop up dari RRQ Xena. Dari itemnya kita lihat udah jadi semua item yang dibutuhkan oleh seorang Pranata, bahkan 2 Blade of Despair. Oh my god, ini dia yang membuat semua player Bigetron Alpha akan dalam bahaya. Meskipun Sorizo engage dari belakang, Blazing Duet dikeluarkan Pranata, tapi Leshardnya masih bisa menyelamatkan dirinya, gak terpick off. Sedangkan sekarang Lordnya berhasil diretribusi dengan cukup baik, meskipun ada pick off yang terjadi ke arah seorang Aether. Pressure, Sorizo mengejar Warlord, masih ada sprint untuk menyelamatkan nyawanya. Di area lain Max mencoba mengincar Warlord, tapi ada Mortal Snipe dari seorang Pranata dan mempick off seorang Max. Gak bisa kabur kemana-mana lagi. Bahkan sekarang 2 player hilang dari Bigetron Alpha membuat mereka lebih dalam ancaman lagi, karena Lord yang ketiga di atas menit ke-18 sudah evolve, akan menjadi bencana tambahan untuk Bigetron Alpha. Yes, ditambah lagi dengan adanya Lord yang kali ini bakal langsung menuju ke arah top lane. Base Bigetron Alpha akan terbuka sangat-sangat bebas. Kali ini replay presented by Grab yang bakal kita intip sejenak, dimana Seiken dia udah bagus banget untuk maju dengan Blazing Duetnya, tapi Endosiard masih bisa digocek. Walaupun demikian, lihat bagaimana reward manipulation langsung di open, dan lihat Pranatanya, dia dari belakang diam-diam, critical damage-nya sakit banget, one hit juga karena seorang Lilia. Tondros masih bisa digocek juga oleh seorang Pranata dengan adanya flicker dan bahkan Mortal Snipe yang membuat eksekusi terakhir menjadi lebih baik lagi untuk seorang Leslie. Yes, tapi sekarang Lord sudah mulai mendekat ke arah base, dimana player-player dari RRQ Xena masih menunggu momen yang tepat, tapi Seiken berfokus ke arah Lordnya saja. Dia nggak mau untuk bisa melakukan poking damage ke arah player-player RRQ Xena, dan dengan tidak dilindungi Lordnya, ini membuat RRQ Xena harusnya cukup sulit untuk bisa meng-end game di menit yang ke-22. Tapi Max maju ke bagian depan, terkena stun di depan sana. Warlord terpick off, Immortal pecah, Blazing Duet dikeluarkan, tapi masih ada Winter Tranchant menyelamatkan seorang Warlord. Ternyata tidak bisa, Blazing dikeluarkan, Warlord terpick off, dibalikan keadaannya meskipun udah nggak ada Blazing Duet lagi dari Seiken. Tapi RRQ Xena hanya kehilangan 1 member saja, dan harusnya ini mendisengage lagi kedua belah tim. Yang tadi bisa saya sebenarnya momen yang tepat untuk RRQ Xena melakukan in-game, tapi mereka lebih berfokus untuk hanya mendapatkan objektif turret tambahan di bagian bawah, dan akan mendrag lagi game ini menuju menit-menit yang lebih lama. Betul sekali, mereka bermain dengan sangat amat disiplin, ditambah lagi mungkin ada sedikit kesulitan untuk nge-push ke arah base milik Bigetron Alpha, karena Bigetron Alpha memiliki Lilia yang clearing wave minionnya dengan cukup cepat. Begitu pula dengan ada Seiken dengan Blazing Duetnya, tapi lihat bagaimana Ki
Mendapatkan damage yang cukup sakit, Mortal Snipe bahkan kali ini mengincar ke arah seorang Kid. Ditambahin aja, ditamengin aja, tapi ternyata tidak untuk Seiken yang harus hilang. Black Shoes pun di pop up kali ini oleh seorang Moreno. Masih mencoba untuk memberikan pressure ke arah teman-teman dari RRQ Senna. Lihat bagaimana kali ini dari Groknya, Violence menerima damage yang sakit yang membuat dirinya harus pulang untuk sementara waktu mengisi darah lagi. Harus bisa menjadi sandbag lagi nantinya, karena kali ini Bigetron Alpha nampaknya bakal mencoba untuk langsung menunggu aja di arah Lord Pit yang sebentar lagi bakal datang Lord kita yang keempat. Ya, dan untuk saat ini kita lihat belum ada pressure tapi conceal dari seorang Violence menuju ke arah bagian bawah, di mana mereka mengetahui ada pergerakan dari Sorizo dan Lord Camp. Presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai hadir kembali. Sorizo di bagian bawah masih cukup aman sepertinya, mengetahui ada conceal yang di pop up dari teman-teman RRQ Senna, tapi sekarang 3 player bersiap di arah tengah-tengah. Violence di sana coba menerima pokingan banyak damage. Wild Charge dihindari tapi ternyata terpick up. Gak bisa kabur kemana-mana. Moreno yang terkena efek stun dari Wild Charge. Seorang Violence di timing yang sangat tepat. Black Shoes gak bisa dia keluarkan dan langsung hilang secara tiba-tiba. Tapi balik lagi ke arah game. KYY berikan ke bagian belakang, bersama dikeluarkan. Dan sepertinya Lord akan bisa didapatkan oleh RRQ Senna meskipun ada conceal dari KYY ke bagian depan sana. Seiken pun sudah mulai bersiap kembali, mundur teratur. RRQ Senna nggak mau terlalu dive in ke arah Lord yang keempat, karena teman-teman dari Bigetron Alpha pun masih punya firing power yang cukup besar. Mereka damage-nya cukup sakit apabila ke arah backline dari teman-teman RRQ Senna. Tapi sekarang bagi duet, kita lihat Emerald Shard yang masih terhindar dari Eternal Shield. Di arah lain dari World Manipulation membalikkan keadaannya, counter setup yang bagus. Bahkan Lord yang keempat diamankan oleh Aether. Cukup bagus meskipun Winter Trajan menggocek saja pressure dari Sorizo, dan itu benar-benar timing yang sangat bagus dari teman-teman RRQ Senna. Yes, dan bahkan kali pun Sorizo sudah kehilangan immortality-nya. Immortalnya pecah, dia harus lebih sabar lagi. Udah tidak ada nyawa tambahan bagi seorang Sorizo kali ini. Dan Lord yang keempat bentar lagi juga bakal hadir di sisi teman-teman dari RRQ Senna. Pranata bikin immortal, Aether bikin immortal. Mereka siap banget untuk langsung menghabisi base dari Bigetron Alpha dengan hadirnya Lord kita yang keempat. Bahkan Violence udah gak takut lagi, dia udah tebel banget. Dan di sisi mid lane-nya kita bisa melihat GYY, KYY cukup sekarat, terkena Emerald Shard, masih bisa ditahan. Dapat backup juga bala bantuan, tapi Moreno langsung Black Shield aja. Warlord yang justru malah tumbang di depan sana. Begitu pula dengan ada second Mortal Snipe yang masih bisa dibadanin aja oleh seorang Max. Justru Sorizo kali ini dalam ancaman. Aether bakal fokus untuk mengincar seorang Sorizo, tapi dicicil juga oleh seorang Max. Di depan sana Lord sudah datang juga menuju ke arah mid lane dari teman-teman Bigetron Alpha. Apakah mereka masih bisa untuk mempertahankan high ground defense-nya? Yes, dan sekarang Lord sudah mulai mendekat kembali ke arah base dari Bigetron Alpha. Terlihat di depan sana pokingan damage dari Seiken cukup sakit, tapi lagi-lagi Pranata positioningnya harus benar-benar bagus. Dan sekarang engage, conceal dikeluarkan, Violence menunggu momen yang tepat. Moreno menjadi target di depan sana, immortalnya pecah, tapi sekarang dive in, Watcher gak bisa menyelamatkan nyawanya Moreno. Blazing Duet dikeluarkan ke arah backline dari RRQ Senna, masih dihindarin, gak bisa timing yang tepat dari seorang Max menyelamatkan nyawanya, dan itu dia unstoppable untuk seorang Pranata. 2 melawan 4 bukan hal yang bagus untuk Bigetron Alpha, dan sepertinya mereka coba untuk langsung saja menuju ke base meskipun masih ada katapult yang masuk ke bagian base. Kita di depan sana, Bigetron Alpha apakah mereka bisa bertahan? Justinnya hilang, masuk kita dapatkan, apakah Pranata bisa mempick up lagi? Dan RRQ Senna berhasil memenangkan 1 poin dari Bigetron Alpha. Yes, inilah dia victory presented